Nah, yang disebut roh kita mati itu dalam pengertian relasi kita dengan Allah itu terputus karena ada penghalangnya. Kayak misalnya kita mau komunikasi nih lewat handphone, ya terputus karena jaringannya nggak ada. Misalnya towernya rubuh, atau hujan deras, atau mati lampu, ya kan? Nah, jadi jaringan terputus. Sama seperti orang yang belum percaya atau tidak percaya sama Kristus, jaringannya terputus. Ada penghalang. Jaringannya ada, tapi terhalang oleh dosa. Nah, itulah yang disebut dengan kematian rohani. Tapi sebetulnya roh kita bisa mati nggak? Roh itu kekal adanya. Semua orang, ya baik orang itu Kristen maupun orang non Kristen. Karena roh itu berasal dari nafas ilahi, nafas Allah. Ya. Nah, tubuh yang diciptakan oleh Tuhan harusnya juga tubuh yang kekal, karena manusia itu nggak hanya terdiri dari roh yang kekal, tapi tubuhnya juga harus kekal. Karena tanpa tubuh, kalau hanya roh, ya itu bukan manusia, itu malaikat. Ya kan? Nah, tapi kalau hanya tubuh tanpa roh, ya itu seperti binatang. Ya kan? Nah, manusia itu lengkap, ada tubuh dan ada roh atau jiwa. Nah, dua-duanya sifatnya kekal. Nah, cuma karena dosa, maka roh itu jadi mati. Dalam pengertian relasinya terputus dari Allah. Bagaimana dengan tubuh? Nah, tubuh ini akan lama-lama dirusak oleh dosa. Ya, seperti penyakit atau virus seperti sekarang. Nah, itu karena memang alam ini sudah dirusak oleh dosa manusia. Sehingga timbullah berbagai macam virus atau penyakit-penyakit. Ya, virus seperti ini bukan hal yang baru ya, pandemi seperti ini. Di sepanjang sejarah itu sudah sering kali terjadi. Ya, kalau kita ingat di abad pertengahan ada Black Death. Itu jutaan orang meninggal di Eropa. Ya, 100 tahun yang lalu ada flu Spanyol. Itu 5 juta orang lebih kurang meninggal. Meninggal gitu. Nah, sekarang ada virus COVID-19. Nah, itu semua memang karena ulah manusia itu sendiri. Ya, akibat dosa, akhirnya tubuh ini jadi juga binasa. Nah, oleh karena itu, hal yang binasa inilah tubuh dan roh atau jiwa itu kan tertampung di dalam namanya manusia, atau semua manusia itu memakai yang namanya kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu berarti ya ada tubuh, jiwa, dan roh. Itulah sebabnya itu yang perlu diselamatkan oleh Allah dari dosa. Ya, dari dosa, dari kematian, dari cengkraman iblis. Ya, itulah sebabnya firman Allah, Kristus itu datang menjadi manusia, sehingga dia memakai kemanusiaan seperti kita yang sudah rusak ini. Untuk apa? Supaya dia menyingkirkan penghalang tadi. Ya, apa itu tadi? Dosa tadi. Nah, sehingga yang tadinya nggak bisa connect, relasinya terputus, jaringannya nggak nyambung, Kristus datang menyambungkannya. Maka dia kayak jadi jembatan atau penyambung. Ya, ibarat dia seperti jembatan antara satu bukit ke bukit yang lain. Nah, antara manusia dan Allah. Kalau nggak ada jembatan kan kita nggak bisa nyebrang kan? Gitu. Nah, Kristus jadi kayak penyambungnya, jembatannya. Sehingga terkonek lagi. Itulah akibatnya Kristus datang jadi manusia supaya roh jadi terkonek, berarti roh hidup lagi. Tubuhnya hidup lagi, tubuh yang mulia. Nah, itulah sebabnya mengapa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Sebab yang bisa jadi jembatan itu haruslah
sesuatu yang datang dari atas, dari Allah. Ya, karena semua manusia sudah berdosa, bisa nggak sesama manusia menyelamatkan sesamanya? Enggak bisa, karena sama-sama sudah terputus. Ya kan? Sama-sama nggak ada jaringan. Berarti harus ada sesuatu dari luar manusia ini yang datang. Tapi dia harus jadi manusia. Supaya apa? Supaya apa? Bisa menghubungi manusia dengan Allah. Gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu Kristus jadi juru selamat, berarti dia harus datang dari Allah, maka dia adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, diberi nama Yesus. Jadi Yesus itu adalah nama manusianya, nama pribadinya. Ya, tapi di dalam pribadi itu ini adalah manusia yang berasal dari Allah, yaitu inkarnasi firman Allah. Inkarnasi itu artinya menjadi daging. Firman Allah itu berinkarnat, artinya menjadi daging, berarti menjadi manusia. Ya, nah maka di dalam pribadi Kristus atau di dalam nama Yesus itu mengandung dua natur, ya, yaitu natur Allah karena dia adalah firman Allah dan natur manusia karena dia dilahirkan dari manusia, dari perawan Maria. Ya, nah itu penting. Oleh sebab itu, dalam pribadi Kristus atau Yesus ini yang punya dua natur, Allah dan manusia, maka dia bisa menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Dia bisa menghubungkan Allah kepada manusia karena dia adalah Allah. Dia bisa membawa manusia kepada Allah, menjadi jalan, menjadi pintu, menjadi akses bagi manusia kepada Allah karena dia adalah manusia. Jadi Kristus memiliki dua natur, ilahi dan manusia. Ini yang inti iman yang kita tidak boleh lupakan atau kita salah dalam memahaminya. Ini penting sekali. Ya, jadi pribadi Kristus inilah yang akhirnya datang menghidupkan roh kita. Maksudnya menyambungkan kembali roh kita dengan Allah. Nah, di dalam roh itu sendiri ada yang namanya hegemonikon. Inilah yang mati sebetulnya. Artinya inilah yang terputus dengan Allah. Ya, ada namanya hegemonikon atau ada namanya nous. Ya, inilah yang sedang mati. Nah, ini yang dihidupkan oleh Kristus. Sehingga nous kita ketika dihidupkan, nah sekarang jadi nous yang baru. Ya, nah ini hegemonikon yang baru yaitu nusnya Kristus. Nah, kita lihat ya apa arti hegemonikon itu. Ya, ini ibarat seperti nakoda dari jiwa. Nakoda tahu ya. Ya kan? Seperti nakoda kapal itu. Berarti yang membawa jiwa kemana itu tergantung nakodanya. Kayak sebuah mobil mau dibawa kemana ya tergantung supirnya. Nah, sama seperti roh atau jiwa kita mau dibawa kemana tergantung nakodanya. Ya, ini adalah istilah yang digunakan di dalam buku Filokalia. Ya, ini istilah dari bahasa Yunani hegemonikon. Yang dimaksud dengan hegemonikon itu adalah seperti nakoda kapal atau nakoda jiwa. Ya, jadi jiwa kita itu ibarat seperti kapal. Nakodanya adalah hegemonikon. Ya. Nah, dalam hal ini kapalnya adalah jiwa kita sendiri. Nah, tanpa seorang nakoda, kapal yang mengarungi laut tidak akan sampai kepada pelabuhan. Nah, kalau kita ibaratkan hidup kita itu seperti kapal, kapal ini berarti ini sedang berlayar di lautan, ya kan? Nah, dalam pelayaran, dalam waktu berlayar itu kan mungkin ada ombak, kapal itu bisa goyang, goncang. Tapi kan tetap dia berjalan, tetap dinakodai. Tujuannya supaya sampai ke tempat, sampai ke pelabuhan. Ya, nah pelabuhan itu ibarat seperti kerajaan surga itu. Ya, nah untuk sampai ke pelabuhan butuh apa? Nakoda kan? Kalau enggak nanti kapalnya berlayar kemana-mana ini nggak pernah nyampe. Nah,
Untuk sampai ke pelabuhan, seorang nakoda itu harus punya apa dia? Hah? Peta, ya kan? Atau kompas. Mana pelabuhannya ini? Arah mana? Benar nggak? Nah, kompas atau petanya itulah yang kita pelajari. Kayak filokalia, ya, ajaran gereja, Roh Kudus. Itu kayak semacam apa? Kompas atau peta supaya kapal itu jalannya nggak sesat. Harusnya ke timur, malah berlayar ke barat. Nah, kan salah arah, ya kan? Oke. Atau bisa juga hegemoni itu diistilahkan seperti saklar, saklar pengendali. Nah, kan kemarin kita pernah belajar tentang saklar. Saklar itulah yang yang menghubungkan energi listrik itu ke lampu. Nah, sama. Nus inilah yang menghubungkan kita, ya, menghubungkan kita dengan Allah. Ya. Nah, hegemonikon itu bisa juga diartikan tadi selain nus, ini juga adalah pikiran Kristus atau nusnya Kristus yang kita terima saat kita mengenakan Kristus pada saat dibaptis. Galatia 3:27. Ya. Akal budi atau nus pada kenyataannya adalah mata dari jiwa. Ini adalah hegemonikon. Jadi hegemonikon itu bisa nus atau nusnya Kristus. Hegemonikon nakota dari jiwa ini adalah seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6:22-23 ya. Kita udah pernah bahas ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Nah, ini adalah kata yang sangat penting dalam filokalia itu nus tidak mempunyai kesejajaran dalam bahasa Indonesia. Jadi ini bisa kita artikan nus itu ya kayak akal budi Roma 7:26 atau seperti budi Roma 12:2 ini atau dalam Efesus 4:23 pikiran. Ini LAI menerjemahkannya beda-beda ya, tidak konsisten. Tapi kita lebih baik tidak usah terjemahkan lah daripada kita salah menerjemahkannya, ya. Atau kalau kita mau menerjemahkan itu seperti tadi ya, mata dari jiwa, mata batinia, nakoda dari jiwa begitu ya. Ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya ini adalah melakukan pengendalian atas serbuan logismoi. Tadi kalian bilang waktu sendirian banyak godaan. Nah, godaan itulah logismoi. Ya. Ini kayak angan-angan atau pikiran-pikiran jahat yang sering menggoda kita untuk melakukan dosa. Nah, inilah yang mengacaukan nepsis kita. Ya, kita berjaga-jaga, tapi karena ada logismoi, akhirnya kita jadi lengah. Ya, nah supaya kita bisa tetap nepsis, maka nus ini harus senantiasa menjadi nakoda atau kapten kapal dari roh kita. Ya, kalau diganti oleh logismoi akhirnya dosa. Tapi kalau nus yang memegang kendali, maka kita jadi memimpin diri kita sendiri. Kan ada orang yang kayak akhirnya kayak bukan dia lagi ya. Dia emosian, ya kan? Akhirnya dia membunuh. Habis itu dia baru nyesal. Benar nggak? Iya ya, tadi kenapa ya saya kok melakukan itu ya? Kayak bukan diri saya ini. Benar nggak alami seperti itu? Nah, itulah dia sudah dikuasai oleh apa namanya? Logismoi, nafsu. Ya, dari logismoi timbul nafsu nanti. Nah, harusnya apa? Yang menguasai diri kita sendiri kan? Bukan yang lain. Nah, diri kita yang sejati itulah nus itu. Ya, yang harus jadi pemimpin penguasa kita. Namun karena ya ini sekali lagi karena kejatuhan manusia, akhirnya memang nus itu terlukai. Ya, sekarang tunduk kepada epitumia hawa nafsu. Galatia 5:24. Ini juga terjadi pada orang percaya. Walaupun kita sudah jadi percaya kepada Kristus, tidak otomatis nus itu langsung nggak ada musuh.
justru musuhnya makin banyak. Ya, jadi kalau kalian mau berusaha jadi orang baik, itu musuhnya tambah banyak. Kalau menjadi orang jahat, gampang, ya kan? Tapi kalau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, pengikut Kristus, orang kudus, justru disitulah musuh datang menyerang. Ya, jadi pengikut Kristus itu bukan berarti langsung dia jadi orang kudus, enggak, karena kita masih terus mengerjakan pembaruan nus itu. Ya. Jadi nus ini makin dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu. Ya, atau logisme tadi. Nah, kok aneh ya? Kita jadi orang percaya ngikut Kristus mau sungguh-sungguh ini, seringkali kok malah apa ya? Jatuh, ya kan? Saya kok aneh ya? Makin banyak baca Alkitab, makin mau sungguh-sungguh, kok malah kayaknya nggak kayak dulu misalnya gitu. Ya, ada ya ngalami seperti itu. Nah, ini sebetulnya hal yang wajar, yang normal. Kenapa? Karena kalau kita belajar seperti filokali ini, kita jadi tahu bahwa nus ini seringkali diserang oleh namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu timbul dari logisme tadi. Nah, oleh sebab itu kita perlu, makanya tadi latihan, ya, askesis, bermati raga atau askesis itu. Nah, untuk latihan kita butuh kasih karunia, rahmat, anugerah Allah. Ya, untuk bisa apa? Menyembuhkan dan menguasai epitumia ini atau hawa nafsu ini. Ya. Nah, sehingga dengan kuasa dari Roh Kudus ya yang bekerja melalui anugerah di dalam kita bisa berkarya melalui hegemonikon atau nus atau mata yang tunggal. Dan pada akhirnya kita bisa memerintah atas kerajaan diri kita sendiri. Jadi peperangan pertama bukan peperangan melawan musuh dari luar, tapi justru melawan dirimu sendiri. Melawan apa? Hawa nafsu yang timbul dari dalam dirimu sendiri. Jadi musuhmu itu bukan di sebelah kiri kanan kalian. Musuhmu adalah di dalam dirimu. Bagaimana kamu menaklukkan musuh di dalam dirimu itu sehingga kamu menang. Ya kan? Kamu menjadi raja atas dirimu sendiri, menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Bukan iblis, bukan epitumia, bukan orang lain, tapi kamu menang atas dirimu sendiri. Maka ada kata pepatah, ya, kita bisa mengalahkan 1000 musuh, tapi satu musuh yang kita tidak bisa kalahkan. Siapa? Iya, diri kita sendiri. Ya, kita bisa memimpin 1000 pasukan, tapi kita nggak bisa memimpin kerajaan diri kita sendiri. Nah, itu. Ini memang paradoksnya ya. Kita bisa mungkin kita bisa mengajak orang lain dengan baik nanti, tapi mengajari diri sendiri sangat sulit. Nah, itulah sebabnya ya kita belajar seperti ini supaya kita tahu bahwa kita perlu nih ya melakukan yang namanya nepsis ya supaya menguasai nus, menguasai diri kita ya dengan latihan-latihan, dengan askesis gitu. Oke, nah tadi kita singgung tentang logisme ya, satu lagi ya terakhir. Logisme ini artinya angan-angan atau hayalan ya atau alur pemikiran. Nah, ini adalah musuh dari jiwa kita. Tadi kalau kita katakan kita sulit nih mengendalikan diri kita. Kenapa sulit? Karena ada musuh. Musuhnya siapa? Ini logisme yang memang itu timbul dari keinginan kita sendiri. Jadi gini, Tuhan menciptakan kita ada roh dan tubuh. Roh punya keinginannya, tubuh juga.
Keinginan itu apa? Ya keinginan itu hal yang natural yang Tuhan kasih. Misalnya keinginan dari roh kita apa? Berkomunikasi dengan orang, ya kan? Disayang, dipuja, ya kan? Itu keinginan roh atau jiwa. Gak ada yang orang di sini kepingin dibenci, ya kan? Atau ingin dimusuhi, atau ingin dijauhi teman, kan gak ada. Kita belajar dulu manusia itu makhluk sosial. Berarti keinginan rohnya apa? Atau jiwanya apa? Bersosial. Ya kan? Ingin punya teman yang banyak, atau ingin dihargai, atau dihormati, disayang, ya kan? Dicintai gitu. Itu keinginan dari jiwa yang natural yang Tuhan kasih. Tubuh apa? Keinginan tubuh. Makan, ya kan? Apalagi? Minum. Oke. Apa keinginan tubuh? Yang natural, iya, beristirahat, bekerja, ya dong. Anggota tubuh kita kan perlu dilatih, berolahraga, itu keinginan tubuh yang natural, ya. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya keinginan itu jadi tidak lagi natural. Misalnya keinginan makan itu keinginan tubuh, ya, yang tidak natural, akhirnya orang makan sebanyak-banyaknya. Itu jadi dosa. Karena jadi serakah. Ya, keinginan mencari uang atau keinginan untuk memenuhi nafkah itu natural. Tetapi karena dosa, karena ada logismoi, maka akibatnya apa? Orang itu jadi serakah akan harta. Akhirnya apa? Orang itu bisa korupsi lah, merampok lah, dengan berbagai macam cara supaya dia jadi kaya, ya, dengan cara-cara yang tidak benar atau tidak jujur, misalnya begitu, iya kan? Misalnya keinginan tubuh lain apa? Misalnya seks. Seks itu sebenarnya hal natural yang Tuhan kasih, tapi karena dosa akhirnya seks itu jadi diselewengkan. Ya, harusnya cowok dengan cewek, akhirnya malah cowok dengan cowok kan gitu. Ya kan? Timbullah istilah LGBTQ. Itu karena keinginan yang Tuhan kasih yang natural, tapi akhirnya jadi dosa karena ada logisme yang tadi. Jadi tidak natural. Ya kan? Ada gay, ada lesbian, itu dosa. Itu bukan karena keturunan ya. Itu memang benar-benar ada musuh di dalam diri, ada logisme yang bekerja sehingga orientasi seksualnya jadi berdosa. Ya, ini bahaya sekali. Bahkan itu sudah menyerang kekristenan, gitu. Ya, termasuk juga pendeta, ada yang gay, ya, bahkan dosen teologi, ya kan, udah profesor sekalipun, ya kan, bisa saja dia terjebak. Atau ya dia bilang dia mau merit ini, tapi bukan dengan girlfriend, ya, dengan boyfriend, ya. Bukan dengan boyman ya. Mau nikah dengan siapa? Boyfriend saya. Gitu. Ya. Nah, keinginan tubuh yang natural akhirnya jadi unnatural. Kenapa? Karena ada logisme. Ya. Nah, ini saudara, ini kita perlu hati-hati. Kita perlu tahu seperti apa sih logisme ini. Logisme itu sudah melenceng. Ya. Keinginan-keinginan yang natural itu jadi melenceng. Itulah logisme. Itulah timbulnya dosa-dosa yang lain. Jadi dosa itu bisa, logisme itu menyerang roh kita dan tubuh kita, menyerang keinginan kita. Harusnya keinginannya itu kudus kepada Allah, tapi diselewengkan jadi keinginan yang akhirnya Rasul Paulus mengatakan itu keinginan daging, epitumia, atau nafsu, patos. Ya. Nah, inilah yang mengotori apa? Diri kita, mengotori apa? Roh kita, tubuh kita. Sehingga kalau kita berdosa, tubuh kita jadi najis, kotor. Roh kita juga jadi najis. Gitu ya. Nah,
ini perlu kita sadari bahwa logisme ini adalah pikiran-pikiran yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Nah, logisme itu timbul dari mana? Timbul dari akibat roh-roh jahat. Godaan-godaan. Di mana setan itu bisa memakai dunia ini. Ya, bisa memakai sistem dunia ini yang sudah rusak untuk menggoda kita. Ya, nah ini kata David Fathers ya. Pemikiran-pemikiran semacam itu adalah benih dari hawa nafsu. Jadi logisme itu menjadi benih dari hawa nafsu. Ya, dorongan-dorongan yang muncul dari alam bawah sadar dan segera menjadi kekuatan yang mencengkram. Nah, alam bawah sadar itu seringkali diistilahkan hati. Kalau dalam psikologi itu ada hati. Ada alam bawah sadar. Istilah kita di sini hati. Hati itu kayak semacam wadah di mana di dalamnya semua ada. Yang jahat ada, yang baik ada, itu semua tertampung di dalam hati. Jadi kalau kamu dulu masa kecil pernah mengalami mungkin hal-hal yang trauma ya, dibully atau dilecehkan atau di tidak dihargai atau ya macam-macam lah ya. Nah itu semua tersimpan di dalam alam bawah sadar kita atau hati, nggak akan hilang. Ya, misalnya kalau kamu dibully, masuk ke arsip bully. Kamu dulu waktu kecil pernah mencuri, masuk arsip mencuri namanya. Dulu waktu kamu pernah berbohong, masuk arsip bohong. Oh, dulu kamu sering berbagi, suka menolong teman, masuk ke arsip menolong. Ya, oh, dulu sering berdoa, masuk doa. Jadi di dalam hati atau alam bawah sadar kita tuh tersusun rapi, baik yang baik maupun yang buruk, yang jahat. Nah itu alam bawah sadar kita. Dan iblis tahu, dia tahu roh kita, itu roh jahat. Oh, si Winda misalnya, oh orang ini dulunya sering ngapain ya? Saya tahu dia kalau sendiri dia suka melamun tentang menjadi kaya misalnya, suka dengan barang-barang mewah. Ya, itu ada istilahnya sofokolik. Jadi ada orang yang suka menghabiskan uang banyak, suka beli barang-barang padahal dia sendiri nggak butuh. Gitu. Oh, ini dosanya. Dia tahu. Nah, sehingga iblis selalu akan masuk menggoda dia, ya, dengan logisme tadi. Oh, si Boyma ini kelemahan utamanya adalah di perempuan misalnya. Nah, gitu. Ya kan? Dia nggak boleh lihat cewek, bukan hanya cewek cantik, tapi cewek seksi, pakaiannya ketat. Lah, gitu. Dulu dia tahu Boyman misalnya ya pernah jatuh ke situ. Itu semuanya apa? Terarsip di dalam alam bawah sadar. Gitu. Akhirnya apa? Iblis tinggal masuk, dia tinggal ngambil ini. Ya, dia tinggal kasih dorongan atau godaan, lalu arsip kita akan dicuri. Ya, masuk ke dalam hati kita mencuri arsip kita. Nah, dari situlah timbul logisme. Ya, iblis akan menggoda kita dengan panca indera kita. Jadi panca indera itu kayak mata atau pintu gerbangnya. Ya, mata, telinga, macam-macam tadi itu kayak semacam pintu gerbang masuknya godaan-godaan roh jahat. Godaan itu istilahnya perasmos ya. Nah, perasmos itu masuk lewat mata. Misalnya kita melihat sesuatu yang merangsang, misalnya perempuan atau laki-laki gitu, ya, lewat mata masuk. Godaan itu langsung masuk ke mana? Hati.
alam bawah sadar. Lalu dia akan langsung sampai ke arsip mana? Perempuan. Misalnya gitu. Dia nggak akan ke berbohong, mencuri, nggak. Ke arsip yang tentang tadi. Kelemahan kita di perempuan misalnya. Di situ. Disitulah dia akan masuk, lalu menghasilkan namanya logismoi. Dari logismoi itu timbullah hawa nafsu atau keinginan daging tadi. Akhirnya keinginan jadi keinginan berzina, cabul. Ya sekarang macam-macam ya. Keinginan cabul. Ada orang yang iseng naik motor, terus tiba-tiba datang perempuan naik motor, terus ada begal, namanya begal payudara. Ya, jadi benar-benar payudara cewek itu dipegang, diremas sama dia, langsung dia kabur gitu. Banyak kejadian seperti itu. Ya, jadi bukan begal motor, hati-hati, ada begal payudara orang. Gitu dia remas buat ada cewek itu. Ya kan? Tapi akhirnya ketangkap, digebukin sampai babak belur. Ada seperti itu. Ya, nah, godaan selalu datang seperti itu, akhirnya timbullah hawa nafsu kalau dibuai jadi dosa. Ya, jadi saudara, ngeri sekali. Ya, apalagi godaan dari iblis itu kan semakin hari semakin intens. Benar ya? Ya, semakin intens. Banyak hamba Tuhan yang jatuh juga karena perempuan, karena uang, ya, karena itu. Ini hati-hati kita. Ya. Nah, kalau kita udah tahu cara kerja dosa ini, logisme ini, akhirnya ya kita harus gimana punya cara untuk menangkalnya. Ya. Nah, misalnya kalau sempat timbul logismoi itu sudah jadi dosa belum? Belum. Nah, nus kita harus segera cepat-cepat motong. Jangan sampai itu jadi dosa. Timbul keinginan, udah dosa, ya dosa dalam roh, tapi jangan sampai itu jadi buah dosa. Gitu. Nah, kita bisa mematikannya. Ya, ibaratnya gini, kalau ini kan peperangan. Jadi kalau kita kata Tuhan Yesus ya, kalau matamu terang, tubuhmu terang. Kalau matamu jahat, tubuhmu jahat. Jadi yang berperang itu adalah nus kita. Nus inilah yang kalau kalah, akhirnya iblis yang menang. Nah, nus kita menang, berarti iblisnya kalah. Gitu. Ya, jadi ini peperangan. Oleh sebab itu kita memang butuh sekali namanya nepsis itu ya. Kita lihat di sini, dosa bukanlah sekedar penyakit di kulit, ini adalah penyakit di pikiran, hati, ya, yang mengancam kehancuran kita. Hati tadi. Jadi kalau sempat terorisme itu sudah masuk ke dalam hati kita, tapi nus kita nggak bisa cegah, habis kita. Ya, misalnya kalau kita tahu kalau kelemahan kita ini, kita lihat yang gini-gini itu akan membuat kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat kita singkirkan. Gitu. Ya. Jadi harus jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dosa apapun yang dilakukan dengan tubuh pertama-tama mulainya di dalam pikiran, hati dan kehendak orang itu. Ya, pikiran-pikiran jahat hanya dapat dilakukan di dalam praktek oleh tubuh. Keduanya bekerja secara kolusi atau sekongkol. Oleh karena itu, Saint Isaac dari Niue menuliskan gini. Jangan cobai pikiranmu hanya demi mengalami dengan memperhatikan pada pikiran-pikiran rendah yang membujuknya. Sementara kamu menganggap dirimu tidak dapat kalah. Bahkan seorang bijaksana pun telah terganggu dalam keadaan yang begini dan menjadi melenceng. Jadi pokoknya jangan sampai hati kita itu dikuasai oleh logisme. Jika sudah dikuasai, cepat-cepat berdoa Jesus prayer. Cepat-cepat panggil yang terang itu masuk. Ya. Iya, kalau kita udah mau marah ini cepat-cepat gimana kita? Jesus prayer. Kalau kita mau berbuat dosa ini, cepat-cepat Jesus prayer. Itulah berjaga-jaga tadi. Nepsis tadi. Ya, dengan Jesus prayer itu. Oke. Nah, ini kita perlu ya disibukkan dengan eksplorasi ruang batinia kita. Ya. Nah, ini ada banyak perkataan. Misalnya
Palamas menerangkan bahwa jika kita menyelidiki pikiran kita setiap hari dengan menjaga hati, Allah tidak akan menyelidiki, yaitu menghakimi kita apabila kita menghadap hadiratnya nanti. Selidiki diri kita, kata Palamas. Ya, jangan tinggalkan bagian apa saja dari jiwa dan tubuhmu tidak dijagai. Dengan cara ini engkau akan menguasai roh-roh jahat yang menyerangmu dan engkau akan dengan berani yang memperhadapkan dirimu kepadanya yang menyelidiki hati dan pikiran. Dan dia tidak akan menyelidikimu karena engkau telah menyelidiki atau menguji dirimu sendiri. Jadi menguji diri sendiri itu adalah kebajikan buat kita. Kita bisa mengevaluasi diri kita setiap hari, itu adalah satu kebajikan yang kita perlu tunjukkan. Nah, ini cara kita untuk melawan logisme. Selain itu, berjaga-jaga tadi membaca firman, ya, terus dengan pertobatan. Jadi menyelidiki diri sendiri harus dipadukan dengan pertobatan, pengakuan dosa. Ya, ini adalah persiapan terbaik yang kita bisa lakukan pada kedatangan Kristus yang kedua. Ya, sewaktu ia datang menghakimi kita. Sungguhlah dia tak menyelidikimu jika engkau telah menguji atau menyelidiki dirimu sendiri. Ya, cara lain adalah membaca firman. Ya, firman itu seperti cermin di mana kita melihat diri kita sendiri sebagaimana adanya dan sebagaimana yang Allah kehendaki kita menjadi seperti apa. Nah, menyelidiki, menguji diri sendiri, ya, membaca firman serta pertobatan, ini adalah cara-cara kita mempraktikkan kendali mutu rohani dalam hidup kita. Oke, nah minggu depan kita akan bahas tentang askesis, ya. Yang penting adalah satu minggu ini bagaimana kita mencoba untuk mempraktikkan. Sekali lagi, ya. Oke.